Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari UD Mawarkul ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan laporan neraca ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan coba selesaikan untuk laporan keuangan dari UD Mawarkul, yaitu kita akan menyusun terkait bagaimana cara menyusun laporan arus kas dan bagaimana cara membuat jurnal penutup. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai proses penyusunan laporan arus kasnya. Kita tahu bahwa laporan arus kas itu kita gunakan untuk mengetahui keluar masuknya kas ya, di mana penyebab keluar masuknya kas itu biasanya dipengaruhi oleh tiga aktivitas. Yang pertama, penyebab adanya kas masuk atau kas keluar itu disebabkan karena adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan adanya penerimaan atau pengeluaran kas itu karena adanya aktivitas investasi. Dan yang terakhir, penyebab adanya keluarnya atau masuknya kas itu disebabkan karena adanya aktivitas pendanaan. Nah, karena kita akan menelusuri keluar masuknya kas, maka otomatis kita akan cari atau sumber untuk membuat atau menyusun laporan arus kas ini adalah yang pertama adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian yang kedua ya adalah cash payment journal. Ini terkait dengan pengeluaran-pengeluaran kasnya. Dan yang terakhir untuk pengeluaran kas kecil itu akan kita telusuri di laporan jurnal kas kecil atau petty cash. Oke, langsung saja kita akan coba mulai ya dari laporan arus kas yang pertama, yaitu kita mulai dari penerimaan-penerimaan terlebih dahulu ya. Jadi kita akan telusuri penerimaan-penerimaan kas itu dari mana saja. Kita lihat di jurnal penerimaan kas. Yang pertama kita akan fokus dulu di kolom kas ini atau cash in bank ini ya. Kita fokus karena kita akan menelusuri keluar masuknya kas, maka kita fokus pada akun cash in bank. Oke, di sini di jurnal penerimaan kas kita ada 4 kali ada penerimaan ya. Kas yang pertama kita terima dari penjualan tunai, yaitu Rp22.755.000. Adanya penjualan tunai atau adanya penjualan kepada pelanggan tunai, ini otomatis menimbulkan adanya penerimaan kas dari aktivitas operasional atau penjualan tunai itu adalah masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional. Di situ kita lihat bahwa penerimaan kas tadi jumlahnya adalah berapa nih? Rp22.755.000. Kita masukkan di sini di penerimaan kas, yaitu di kolom pertama terlebih dahulu, yaitu Rp22.755. Oke, itu yang pertama, penerimaan yang pertama. Yang kedua, di sini kita nerima dari toko Adnan, toko Zahra, dan toko Zulfa. Nah, adanya penerimaan kas ini, di sini kita lihat sumbernya adalah dari penerimaan piutang atau dari pelanggan. Ya. Nah, karena kita terima kas dari adanya pelunasan piutang atau dari pelanggan, maka adanya penerimaan kas itu pun akan kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan dari piutang dagang. Oke, untuk jumlah penerimaan piutang, kita tinggal jumlahkan saja di sini, yaitu 91.020 ditambah 89 juta sekian, tambah 196 juta sekian. Silakan kalian jumlahkan. Setelah saya jumlahkan di sini total penerimaan piutang itu didapat Rp377.180.000. Oke, itu sumber penerimaan kasnya. Ternyata dari adanya penerimaan kas ini tidak ada sumber lain ya, tidak ada penerimaan kas lain. Artinya hanya ada penerimaan kas dari aktivitas operasional saja. Oke, sekarang kita akan menelusuri pengeluaran-pengeluaran kasnya, yaitu kita telusuri di cash payment journal dan dari petty cash ini. Oke, yang pertama di sini kita fokus di cash in bank ya. Fokus di cash in bank sekali lagi jumlah yang kita terima di cash in bank. Yang pertama kita mengeluarkan kas 60.606.000. Ini ternyata untuk membayar utang dagang. Oke, jadi ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Adanya pengeluaran kas ini untuk membayar utang dagang, maka kita anggap sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional, yaitu untuk membayar utang dagang. Oke, jumlahnya tadi adalah 60 juta 606.000. Oke, itu pengeluaran yang pertama. Pengeluaran yang kedua, di sini kita lihat, di sini pengeluaran kedua kita mengeluarkan kas yaitu 165 juta. Ternyata ini untuk membayar angsuran bank dan untuk membayar bunganya, bunga angsurannya.
ya 165 juta. Nah, adanya pengeluaran kas ini untuk membayar pinjaman bank ini kita kategorikan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan untuk angsuran bank. Oke, tadi nilainya adalah 165 juta, ya 165 juta, di mana 165 juta itu terdiri dari angsuran pokok 150 dan bunganya 15 juta. Oke, itu yang pengeluaran yang kedua. Pengeluaran yang ketiga di sini adalah untuk membayar gaji karyawan, yaitu kita mengeluarkan 10 juta. Nah, pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan ini adalah pengeluaran kas yang masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional, ya. Kita masukkan di sini berarti pengeluaran kas aktivitas operasional, yaitu untuk membayar gaji karyawan tadi nilainya adalah 10 juta. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang selanjutnya ada lagi pengeluaran kas di sini adalah yaitu sebesar 1.500.000. Ini untuk membayar servis AC atau perawatan AC. Nilainya 150 juta, 1.500.000. Ini pun akan kita catat sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional untuk membayar adanya biaya perawatan AC ini. Tadi nilainya adalah 1.500.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lagi pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Nah, ini catatan buat kalian jika pengeluaran ada pengisian dana kas kecil ini tidak dianggap sebagai pengeluaran kas. Kenapa? Karena ini kita mengisi kas kita sendiri, artinya bukan pengeluaran, bukan dianggap sebagai pengeluaran. Toh pengeluaran yang dikeluarkan oleh Cashin Bank untuk mengisi dana kas kecil itu akan kembali lagi masuk ke perusahaan sehingga adanya pengisian dana kas kecil ini bukan dianggap sebagai pengeluaran kas. Oke, jadi di sini untuk pengeluaran kasnya untuk di Cashin Bank ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kali pengeluaran kas, pengeluaran untuk Cashin Bank. Oke, kita telusuri pengeluaran yang selanjutnya adalah petty cash. Ini adalah pengeluaran terkait dana kas kecil. Oke, di sini cash in bank pertama mengeluarkan untuk bayar rekening listrik dan untuk pembelian perlengkapan kantor. Nah, adanya pembayaran rekening listrik dan adanya pembelian perlengkapan kantor, ini pun kita masukkan sebagai kategori pengeluaran kas aktivitas operasional. Oke, di sini nilainya masing-masing tadi untuk PT Cash-nya adalah 900 dan 700. Oke, 900 dan 700 kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi setelah kita telusuri semua sumber penerimaan dan pengeluaran kasnya, di mana penerimaan tadi kita telusuri dari jurnal penerimaan kas, kemudian pengeluarannya kita telusuri di jurnal pengeluaran kas dan petty cash, maka hasil laporan arus kas tergambar seperti ini. Ternyata kesimpulannya adalah bahwa dari aktivitas operasional itu ada penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Lalu pengeluarannya itu untuk membayar utang dagang, biaya gaji, biaya perawatan AC, ada pembayaran rekening listrik dan telepon, lalu pembelian perlengkapan. Sehingga ini kita total jumlah penerimaan ini dikurangi pengeluaran. Didapat total nilai sebesar 326.229.000 rupiah. Inilah total arus kas dari aktivitas operasional. Sedangkan aktivitas investasi ternyata di sini tidak ada aktivitas sehingga nol hasilnya. Tidak ada total kas yang disebabkan karena adanya aktivitas investasi atau tidak ada penerimaan atau pengeluaran yang disebabkan karena aktivitas investasi. Lalu yang terakhir untuk aktivitas pendanaan di sini tidak ada penerimaan, tetapi ada pengeluaran tadi untuk membayar angsuran bank. Sehingga karena di sini hanya pengeluaran saja, maka otomatis ini langsung kita taruh di sebelah kanan sebagai total arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sehingga di sini setelah ketemu total arus kas dari aktivitas operasional, ditambah total kas dari aktivitas investasi, ditambah total arus kas dari aktivitas pendanaan, didapat nilai sebesar 161.229.000 rupiah. Inilah disebut kenaikan atau penurunan kas. Karena di sini hasilnya positif, maka ini disimpulkan sebagai kenaikan kas. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan kenaikan kas ini atau penurunan kas ya. Jadi, kalau di sini hasilnya positif, maka otomatis disebut kenaikan kas. Tapi kalau di sini hasilnya negatif, maka di sini sebagai penurunan kas. Karena positif, maka ini dianggap sebagai kenaikan kas. Oke, setelah kita dapatkan berapa nilai kenaikan kasnya, langkah selanjutnya silahkan kalian masukkan kas setara kas pada awal periode. Maksudnya adalah silahkan kamu masukkan atau kalian masukkan saldo kas pada awal periode.
Nah, untuk mengetahui berapa saldo kas pada awal periode, kita lihat di trial bulan 30 November. Di sini kita lihat bahwa kas ada dua, ada cash in bank dan petty cash. Untuk cash in bank-nya adalah 1.125.960.000, sedangkan petty cash-nya 10 juta. Ini kita jumlahkan. Oke, setelah kalian jumlahkan, kalian masukkan ke sini sebagai saldo kas pada awal periode atau kas setara kas awal periode. Setelah itu, kas setara kas pada awal periode ini kita akumulasi dengan adanya kenaikan kas ini. Kita jumlahkan, lalu kita letakkan di bawah sebagai kas pada akhir periode atau kas setara kas pada akhir periode, yaitu 1.297.189.000. Nah, sekarang kita cek apakah kas setara kas pada akhir periode yang ada di laporan arus kas sama dengan jumlah kas akhir atau saldo kas akhir yang ada di neraca ini. Oke, sekarang kita lihat, kita jumlahkan cash in bank dan petty cash ini kita jumlahkan. Oke, ini kita jumlahkan cash in bank ini ditambah dengan petty cash. Nah, hasilnya kita lihat di sini, yaitu hasilnya 1.297.189. Ternyata hasilnya sama. 1.297.189 sama. Oke, kalau sudah sama artinya laporan arus kas yang kalian susun karena kasnya sudah sama dengan saldo kas akhir periode, berarti ini sudah benar. Oke, itu sekilas mengenai laporan arus kas. Sekarang kita masuk ke laporan jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup sendiri, ini kita buat tujuannya adalah untuk menutup akun-akun sementara. Maksudnya akun-akun sementara adalah akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun beban. Nah, untuk menyusun jurnal penutup, karena kita bicara terkait pendapatan dan beban, maka sumber datanya kita ambil dari worksheet atau jurnal atau neraca lajur ini. Oke. Nah, sekarang akun-akun yang terkait dengan pendapatan dan beban itu adalah akun yang dimulai dari kode 4 sampai kode 9. Nah, ini. Dan di sini untuk saldo kode 4 sampai dengan kode 9 ini tergambar dari laporan laba rugi nih. Nah, berarti data saldo yang akan kita gunakan itu adalah data saldo yang ada di neraca lajur yaitu kolom laba rugi ini. Oke, berarti saldo ini yang kita tutup saldonya. Jadi saldo-saldo yang ada di laporan laba rugi ini yang akan kita tutup nilai saldonya. Oke, sekarang kita mulai untuk menyusun jurnal penutup. Kita mulai yang pertama adalah kita akan tutup dulu saldo-saldo akun yang berhubungan dengan saldo akun pendapatan. Kita lihat di worksheet bahwa kita lihat di sini di kolom rugi laba, saldo-saldo yang berhubungan dengan pendapatan itu adalah saldo yang ada di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sebelah kredit, di sini ada 3 akun. Ya, ada 3 saldo di sini. Ada 3 akun. Yang pertama adalah untuk akun sales, lalu ada free collected, dan ada interest revenue. Berarti 3 akun ini, ya, 3 akun ini akan kita tutup pertama kali. Nah, ini akan kita tutup yaitu sales, free collected, dan interest revenue. Oke, perhatikan saldo pendapatan itu ada di kredit. Nah, saat kita masuk atau kita catat ke jurnal penutup, kita akan letakkan di sisi sebelah debit. Kenapa? Karena jurnal penutup itu sama dengan jurnal pembalik. Artinya kita disuruh membalik saldo gitu. Oke, sekarang kita masukkan kode akunnya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan nilai saldonya. Untuk sales itu 2 miliar sekian, untuk free collected 11 juta, dan untuk other revenue 5.800.000. Kita masukkan di sini sisi debit. Oke, nilai saldonya. Setelah itu baru kita tutup saldonya ini dengan menggunakan akun income summary. Baik, ini akan kita tutup dengan akun income summary. Oke. Nah, untuk nilai dari income summary sendiri itu adalah akumulasi dari total pendapatan ini. Oke, kita jumlahkan ini, kita letakkan di sini. Maka total income summary-nya adalah 2.155.901.000. Oke, itu yang pertama ya, jurnal untuk menutup akun pendapatan. Oke, sekarang kita akan tutup akun-akun beban di sini. Oke, kita masukkan tanggal 31 dulu. Nah, untuk saldo-saldo akun beban, kalau di laporan rugi laba atau kalau di kolom rugi laba di neraca lajur, itu adalah saldo-saldo yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, yang muncul di sisi sebelah debit, di sini ada sales retur, kemudian ada
cost of goods sold, dan seterusnya sampai ke bawah ini. Sampai di income tax expense ini. Oke, nama-nama ini dianggap sebagai saldo akun beban. Nah, lihat di sini di kolom laba bahwa saldo beban itu ada di sisi sebelah debit. Nah, saat kita melakukan pencatatan di jurnal penutup, maka akan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya kita gunakan akun income summary ini. Oke, baru di kredit atau di kredit, ini kita masukkan akun ini seperti sales letter, cost of goods sold, sampai dengan income tax expense. Kita masukkan ke sini di sisi sebelah kredit. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan beban. Lalu kemudian silakan kalian masukkan kode akunnya sesuaikan dengan yang ada di daftar akun tentunya ya. Lalu baru kita ambil nilai saldonya tadi. Mulai dari 51 juta, 1 miliar sekian sebagai cost usaha, dan 7 juta 840 ini kita masukkan di sini sebagai saldo dari akun-akun beban ini. Kita masukkan di sini sebagai saldo kredit. Karena sekali lagi jangan lupa bahwa jurnal penutup itu sama dengan jurnal pembalik. Oke, lalu kemudian ini kita jumlahkan. Mulai dari sales retur ini sampai dengan income tax expense kita jumlahkan, lalu kita letakkan di sisi sebelah debit untuk saldo income summary. Oke, ya itu jurnal untuk menutup akun-akun beban. Sekarang yang selanjutnya, dari adanya akun-akun pendapatan dan akun-akun beban ini tentunya ada selisih. Itu yang disebut dengan laba. Jadi selisih antara saldo pendapatan dan saldo-saldo beban ini menghasilkan selisih. Di sini kalau kita lihat selisihnya 707 juta sekian. Ini ada disebut dengan selisih laba. Nah, laba ini pun akan kita tutup saldonya. Ya, akan kita tutup. Nah, jurnal untuk menutup adanya selisih antara akun-akun pendapatan dan beban itu, jurnalnya adalah income summary pada Deva Capital. Karena otomatis adanya laba itu akan berpengaruh pada bertambahnya modal. Makanya Deva Capital ada di sisi sebelah kredit. Oke, untuk nilainya sendiri itu adalah selisih laba tadi yaitu 707 juta sekian. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ini jika ada kalau ada pengambilan pribadi. Ternyata di sini kalau kita lihat ada Deva Drawing. Ada pengambilan pribadi oleh pemilik di sini. Oke, nilainya adalah 25.400. Pada akhir periode pun 25.400. Oke, adanya pengambilan pribadi oleh pemilik, ini pun akan kita tutup saldonya. Di sini kalau kita lihat di kolom neraca, dia ada di sisi debit. Pada saat kita masuk ke jurnal penutup, ini akan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, debitnya apa? Debitnya tentu adalah Deva Capital karena adanya pengambilan pribadi oleh pemilik itu akan mengurangi nilai modal sehingga modal ada di sisi sebelah debit. Oke, sekarang kita jumlahkan. Lalu tadi nilainya adalah untuk debit kreditnya adalah 25.400.000 rupiah sesuai dengan data yang di sini. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk jurnal penutup selesai. Silakan kalian jumlahkan debit dan kreditnya. Di sini debit dan kredit didapat nilai 4 miliar 337.202.000. Di sisi kreditnya pun sama. Oke, langkah terakhir setelah jurnal penutup selesai disusun, maka langkah terakhir adalah kita susun data rekapitulasi. Seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, untuk menyusun data rekapitulasi itu cukup mudah. Silakan kalian kelompok-kelompokkan ya semua data akun yang muncul di sisi debit, ya. Semua akun yang muncul di sisi debit kalian kelompokkan seperti ini. Baru setelah kalian tandai atau kalian kelompokkan begini, kalian masukkan di data rekapitulasi kode-kode akun ini di kolom akun number ini. Ya, masukkan tentunya menyusunnya dari kode akun terkecil ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun, silakan kalian susun berdasarkan kode akun terkecil. Jika ada akun yang muncul lebih dari satu kali, maka kalian tetap di sini menuliskannya hanya satu kali. Contohnya di sini ada 31300 income summary. Di sini muncul dua kali nih. Yaitu untuk menutup Deva Capital dan untuk menutup akun beban. Walaupun di sini muncul dua kali, tetapi di sini tetap kalian masukkan hanya sekali. Cuma nanti nilai jumlahnya, nilai jumlah income summary ini kalian jumlahkan. Berarti 707 juta sekian ditambah 1 miliar sekian, baru kalian masukkan sini. Nah, hasilnya ya. Lalu untuk 3100, ini silakan kalian masukkan di sini untuk 3100 ada 25.400. Kemudian untuk 41.400-nya adalah 2 miliar ini kita masukkan. Lalu 41.400-nya itu adalah 11 juta sekian.
Dan yang terakhir untuk 81.100 ini 5.800.000. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan ke bawah. Tentunya jumlahnya pasti sama dengan yang sisi debit ini. Nah, lalu yang sisanya, yang warna hitam ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit atau kode-kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Nah, silahkan kalian susun di data rekapitulasi ini mulai dari kode akun terkecil. Setelah saya susun, hasilnya seperti ini. Oke, kode akun terkecil itu adalah 31.100 dan kode akun terbesar adalah 91.300. Baru saldonya kalian masukkan. Misal 31.100 berarti untuk kode akun income summary ya. Berarti yang 31.100 berarti 31.100 mana? Nih berarti ya. Ini adalah 707 juta sekian. Ini labanya. Oke, kemudian untuk yang 31.200 31.200 ini adalah kakak drawing 25.400 kita masukkan sini. Oke, lalu 31.300 ini untuk income summary berarti yang ini ya. Apakah ada lagi di sisi kredit? Ternyata enggak, cuma satu muncul sekali. Berarti nilainya sama, ambil ini 2 miliar sekian. Lalu 41.200 berarti yang ini 51 juta. Untuk 41.300 kosong nggak ada, kosong ya. Lalu untuk 51.100 ini 1 miliar 155 juta sekian dan seterusnya. Silakan yang ini juga kalian masukkan ke sini. Oke, silakan masukkan. Kalau sudah dimasukkan nilainya hasilnya seperti ini ya. Ya, lalu kalian jumlahkan. Ternyata setelah saya jumlah hasilnya sama. Dan ini pun sama dengan yang di jurnal. Oke. Seperti itu ya untuk pertemuan kali ini dan ini sekaligus sebagai pertemuan terakhir terkait pembahasan UD Mawarkul. Untuk pertemuan berikutnya saya akan coba mungkin akan membahas spreadsheet terlebih dahulu ya sebelum Mayop. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.